Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Hari ini gue mau ngobrol dengan akun Twitter fans Nerazzurri. Silahkan di follow nih, followersnya banyak banget, 34.500. Gue yakin sih teman-teman yang main Twitter pasti udah ngefollow fans Nerazzurri ini. Dia akun yang memang dia fokusnya kali ya bisa disebut nge-share berita tentang Inter. Dia ngerangkum berita-berita dari media-media di Italia. Jadi gue kagum banget sih bisa ada orang sekonsisten itu, seniat itu nge-share berita dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak biasa membaca berita dalam bahasa Inggris, sangat terbantu banget oleh fans Nerazzurri ini. Oke deh, langsung aja gue mau ngobrol dengan fans Nerazzurri. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Selamat malam Mas Roma. Iya, selamat malam Mas. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini gue baru pertama kali, entah teman-teman yang lain ya, tapi gue baru pertama kali akhirnya melihat sosok fans Nerazzurri yang begitu dijadikan acuan berita. Lu bikin dari kapan sih Mas? Akun Twitternya? Akun Twitternya gue buat 2012. Udah lama sih. Langsung bikin, enggak, itu lu gimana bisa kepikiran gue ini deh rangkumin berita, gue translatein berita buat teman-teman Interista gitu. Lu gimana kepikiran kayak gitu? Jujurnya dulu gue kan ada ICI ya, ada ICI Inter Club Indonesia. Terus gue ngeliat daerah gue tuh belum ada ICI. Daerah mana sorry Mas? Mungkin ada, cuman gue gak mau nyebutin ya. Mungkin ada, cuman gue gak tahu. Oke. Jadi gue buat lah ICI regional ini gitu kan. Terus gue diiniin sama orangnya. Mungkin mereka udah lupa kali. Mohon maaf ini, mohon username-nya diganti gitu kan. Kita udah ada. Oh ada ternyata. Jadi gue ubah konsepnya. Gue ubah. Soalnya gue dulu ngerasa waktu gue di tongkrongan SMA, gue awal SMA tuh buatnya. Yang penggemar Inter cuman gue doang. Di daerah lo? Iya, jadi gue tuh kayak pengen daerah itu, ayolah nobar gitu. Gue nggak tahu di mana, jadi gue sendiri kan. Ya udah ada komunitasnya, jadi gue ganti username-nya. Ya ganti fans Nerazzurri itu. Semenjak itu baru biar apa ya? Jadi awalnya tuh gue sering update Inter di Twitter pribadi. Terus sering dicengin sama teman. Kan itu zaman 2012 sudah masuk banter era kan. Dicengin sama teman. Buat ini aja lah. Akunnya kemarin gue buat dari regional itu, gue gantiin ke nama yang lain aja deh. Jadinya makanya jadi FN itu. Terus mulai kepikiran, ya udah deh, gue bagian bikin berita deh, karena itu sulit loh. Maksudnya banyak orang yang komen, gue komen gitu, ngomenin pertandingan, tapi kan mentransfer berita supaya orang-orang terbaharui tentang Inter kan sulit ya. Maksudnya lu gimana kepikiran di awalnya Mas? Awalnya sih ini dulu ada namanya apa ya? Interisti update atau apa gitu. Jadi gue terinspirasi juga nih yang dulu loh. Rombongan-rombongannya Interisti Kaskus, Interisti update, WhatsApp Inter, Interisti. Jadi gue pengen juga translate. Jadi kan dulu kan cepet-cepetan tuh antar mereka. Jadi waktu mereka translate cepet-cepetan, gue yang ngerangkum sebenarnya dulu dari mereka itu. Yang dulu paling gede sih setahu gue Interisti update ya. Sama yang Interisti atau apa gitu lupa. Nah, tapi setelah itu kebanyakan dari mereka hilang sih, sebenarnya nggak tahu kemana pada itu. FNT bukan paling lama sih, FN cuman yang paling bertahan aja sebenarnya. Ya itulah, itu juga salah satu kelebihan lah. Bisa konsistensi, itu yang gue pertanyakan. Lu punya tim apa lu sendiri? Tim gue sebenarnya pasti jadi admin gitu kan pasti bosen ya, ada artinya bosan. Dulu sih cuman rekrut buat live score. Kemudian gue ngambilnya dari regional yang tempat gue tinggal itu juga. Ada yang mau jadi admin live score nggak? Boleh Ram. Oke, jadi live score. Terus itu tim gue sih pernah netap ya, ganti mulu. Kalau mereka mau udahan ya udah. Soalnya nggak digaji kan di sini. Kita nggak ada ini. Kebanyakan cuman suka-suka doang. Jadi anak-anaknya nggak ada apa-apa.
Tapi tetap aja bro, maksudnya lu harus tahu beritanya, lu jadikan bahasa Indonesia atau apapun itu, lo upload, lo publish, dan itu kan terus-terusan gitu kan, dan itu lu tekun banget ya. Sebenarnya sih kalau tekun sih, kalau tiap bulan pasti ada. Cuma sekarang aja FN minggu ini nggak ada kan, gara-gara gue mudik, jadi gue mikir malas lah. Kalau dulu kan waktu zaman 2012 itu awal-awal jadi admin, jadi gue senang aja. Soalnya dulu nggak ada teman. Jadi kalau ada yang komen, ada yang like, atau ada yang retweet gitu, seneng aja kan. Kalau sekarang mungkin udah mulai banyakan teman. Sekarang soalnya itu udah ada grupnya, udah ada tele, udah ada WA, dan itu selalu rame. Tiap minggu itu udah bahas apa aja nggak ngerti saya. Terus saya jarang banget ikut diskusi. Kalau dulu memang malah pengen nyari teman buat diskusi. Persis itu yang gue lakukan juga di YouTube ya. Gue bikin YouTube juga, akhirnya gue bikin grup full juga, grup WhatsApp segala macam. Tujuannya memang ngobrol gini sih. Gue nyari ngobrolnya via tatap muka gitu kan maksudnya. Benar. Tapi memang menyenangkan. Dan yang gue, lu ingat nggak kapan mulai akhirnya melonjak banyak orang yang notice nih, ada akun fans Nerazzurri, sampai akhirnya lu bisa dapet 34.000 sekian followers di Twitter dari hasil lu ngerangkum berita. Kapan ya? Mungkin eranya ini kali yang mulai cepat naik itu mungkin waktu era Strama ya. Strama ke Indonesia dong, waktu era Inter ke Indonesia Strama itu. Iya bener, waktu itu udah mulai. Dulu kan kalau zaman sekarang tuh enak. Dia kalau Twitter, kalau saya dia berarti dari 10.000 ke 20.000 ke 30.000 cepat naiknya. Yang sulit itu dari 0 ke 10.000 itu sulit banget. Oh gitu. Iya sulit itu. Kecuali emang artis ya. Akun-akun kayak gini susah. Bagus tuh, itu ilmu juga tuh. Berarti karena memang kalau udah 10.000 ya kecenderungan di retweet sekian orang akan lihat terus, akan makin banyak yang lihat ya. Tapi 10.000-nya itu ya yang parah banget. Parah banget. Soalnya kita kan organik juga kan, nggak ada yang kayak dulu kan sempat nggak ada yang kayak beli followers gitu ya. Kita nggak ada sih, memang organik semua. Makanya kalau FN itu aja saya sering mancing ya, kayak nge-tweet emoticon gitu, itu banyak banget yang replaynya. Tandanya suatu akun itu organik, dia memang nggak ada yang dari beli kayak gitu kayak dulu lah. Dan memang tujuannya kan nyari teman, jadi buat apa beli followers juga, kayak nggak ada kepuasan apa juga gitu kan. Tujuannya memang nyari teman soalnya kan. Buat diskusi sih dulu intinya, nyari teman juga. Terus tapi yang ngikutin akun lo, yang komen-komen banyak dari rival Inter nggak bro? Gua nggak begitu merhatiin. Oh, rival Inter itu mulainya ngecengin segala macam kalau Inter kalah gitu, ada nggak sih bro? Banyak ya. Itu mulainya era Mancini. Ingatnya itu waktu, ingat nggak gol Zapata yang ngimbangin itu di menit akhir? Zapata Milan. Iya benar, derby. Ingat Zapata Milan itu yang backnya yang botak itu siapa sih? Oh, tuh. Kayaknya ada backnya Milan yang botak. Zapata duetnya sama siapa Milan ya? Kayaknya ngegolin juga yang Icardi penaltinya nggak masuk kalau nggak salah. Lupa. Intinya itulah. Itu pertama kali adanya akun selain Inter ngereset di situ. Tahu lah, dia sekarang masih hidup sih sampai sekarang. Adminnya sering dicenginnya bukan sama fans Inter doang, sama fans Juve, sama fans Serie A yang umum juga sering dicengin itu akun. Oh, akun depannya M? Bukan, depannya R sih. Bukan berarti. Oh iya tahu gue kalau depannya R. Itu yang mulai pertama kali. Soalnya itu pertama kali mereka kalau nggak salah menang derby, ngimbangin derby deh. Sebelumnya mereka suka kalah di Banter era itu. Itu mereka keluar, baru deh ceng-cengan itu mulai terus. Sampai akhirnya mereka berhenti masuk itu. Sekarang sih followersnya ya. Nggak tahu kalau dia buat akun kecil. Kalau followersnya banyak, selalu ada. Tapi bro, ketika gue ngajakin lo ya, gue DM, gue sebetulnya ekspektasi gue adalah lo nggak bakal balas. Satu, mungkin karena lo kebanyakan DM. Kedua adalah ya mungkin lo bukan tipikal orang yang senang diskusi lisan ya. Karena gue ngajakin collab begini bukan cuman Inter, gue
dari gitu. Juventus Klub Indonesia, Romanisti Klub Indonesia, semua gue ajak-ajakin kan, termasuk fanpage. Nah yang Milan itu, ada kali 2-3 akun yang sangat berisik di Twitter, tapi nggak mau. Jadi satu, mereka bilang kami sungkan, kami belum merasa pengetahuan sepak bola kami rendah, terus kami belum mau main di YouTube, begitu bro. Nah, padahal di Twitter tuh kalau gitu. bilang Inter offside itu udah kayak orang paling ngerti bola lah pokoknya. Wah, mungkin kalau kita fun fact-nya dulu, FN juga punya bagian dari YouTube kan waktu saya masih di Jakarta. Sekarang saya pindah ke Surabaya. Waktu masih di Jakarta itu sebenarnya saya orang yang nyentil saya pertama kali di Twitter, fans-fans yang selain Inter, itu saya ajakin, yuk kita ngobrol yuk di sini. Kita ini aja, fair-fairan aja, adu fakta aja. Mereka nggak mau. Mohon maaf mas ini. Tapi setelahnya mereka ceng-cengin Inter di itu. Nah, persis gue. Persis. Makanya gue persis banget. Dan gue juga agak berpikir mungkin itu ya memang manusia aja, bahwa orang ada yang terbiasa senangnya di tulisan, nggak senang di lisan. Sehingga gue tadinya berpikir fans Nerazzurri nggak mau kali, tapi gue penasaran, pengen ngajak, penasaran gue. Lo mau? Wah, gue seneng banget. Dan gue agak berpikir mungkin mereka sebetulnya nggak. Ya kalau ditanya sopan, jawabnya sopan. Mungkin emang nyari traffic aja, cuma nyari. Iya bener. Ya? Gue mikirnya gitu juga. Mereka nyarinya engagement aja. Waktu di DM antar admin mereka sopan kok. Iya. Jadi beberapa dari mereka tuh kadang-kadang juga gue nyari engagement juga. Gue sengaja mancing juga biar followers gue nyerang mereka atau gimana. Iya. Iya, makanya gue juga kok ini ya sopan-sopan gue, jadi padahal kadang gue ngajakin orang ngobrol di YouTube juga biar agak sengit aja gitu. Tapi ketika di YouTube ketemu kalem jadi gak seru aja. Bro, ngomong-ngomong, kemarin kita baru aja, bukan epic comeback sih, itu stress comeback sih. Kalau gue bilang stres banget anjir. Tapi apa tuh? Lawan Empoli ya. Iya, lawan Empoli stress comeback anjir, 2-0. Biasanya kita ngebungkus pertandingan dari babak pertama, tiba-tiba 20 menit udah ketinggalan 2 gol. Verona nanti malam menurut lo gimana? Ini mau gua posting ini, habis ini langsung gua posting. Wah, cepet dong ini. Verona. Gue janjian sama lo pagi anjir. Iya, sorry. Lu cari buat hari ini. Verona. Kalau kata orang sih sejarah bakal mengulangi dirinya sendiri ya. Semoga kali ini gitu juga. Soalnya Milan itu ada sejarah buruk sama Verona, ada 2 kali kalau nggak salah. Yang pernah gue baca itu malah Milan ada namanya Fatal Verona, kalau pernah tahu. Jadi Fatal Verona itu 2 kali Scudetto Milan hilang di match terakhir sama Verona. Terakhir? Iya, itu pertama hilangnya waktu Juventus, atau gue lupa tahunnya, Juventus, yang kedua Napoli. Nah, kali ini kan bukan match terakhir ya. Okay. Cuman tetap yang pertama itu mereka bukan di match terakhir. Tapi yang Juventus Scudetto, terus yang kedua, kehilangan Scudetto keduanya di match terakhir itu. Fatal Verona. Verona menjadi penentu kegagalan Scudetto Milan sudah 2 kali ya. Iya, udah 2 kali dalam sejarah mereka. Dan ini mungkin yang ketiga bisa jadi sih. Oke, gue suka banget tadi kalimat lo bahwa sejarah akan mengulang dirinya kembali ya. Iya, benar. Dan dari 3 partai terakhir, gue sejujurnya udah merasa Milan harusnya kita balap lagi dari Lazio Fiorentina. Ternyata Lazio Fiorentina anjir bisa ngaco bisa kalah ya. Iya, kiper Fiorentina lo lihat gak tuh, nggak jelas ngoper bola ke Leo. Gue nonton, gue bukan tipikal orang yang kalau komen cuma lihat highlight. Gue nonton beneran laganya. Laga lawan Lazio gue nonton, dan itu yang pokoknya 15 menit terakhirnya Lazio itu beneran biarin Milan main di daerah mereka. Kan nggak dikejar, apalagi gol terakhir yang bayang gue malah gue nggak kesal, gue ketawa liat Acerbi ketawa. Anjir, bisa-bisanya dia ketawa abis kebobolan Acerbi. Itu kocak banget. Itu gimana sih sebetulnya, kita tuh bingung ya sama sepak bola Italia, tapi nggak bisa, kita diciptain suka ya Serie A aja kan, nggak bisa pindah ya. Lucu lah pokoknya. Yang lawan Fiorentina juga itu kok bisa gitu loh. Iya. Kesalahan kayak gitu. Kenapa kesalahan kayak gitu tuh nggak pernah lawan Inter loh? Bayangin aja, kesalahan gitu nggak pernah ketemu lawan Inter. Setuju, gitu. Wah itu setuju. Hal yang nggak pernah gue ucapin, tapi gue setuju. Kita nggak pernah dapat error macam gitu ya.
Dia nggak pernah, malah kita yang dapat Radu kan. Ya Allah. Iya, iya, Aduh. iya. Itu yang kiper Fiorentina juga nggak jelas ya. Ada lapangan sebegitu lebar, lu Iya. ngumpannya Glazer dan ke Leo kan. Leo nggak ada siapa-siapa di situ. Iya. Itu kan 4 pemain Milan di depan si kiper. Ngapain dia nggak umpan lambung? Ya kalau mau umpan datar. Nah, Verona, Sassuolo, Atalanta. Menurut lo apakah gue pribadi kalau sampai Milan lawan Verona menang, gue ya 90% lah. Artinya Atalanta Sassuolo entah kenapa tren buruknya, apalagi ya kalau pakai konspirasi apa kita nuduh-nuduh nggak jelas ya, Gasperini mungkin lebih senang lihat Milan Scudetto dibandingkan Inter dan lain-lain. Kalau menurut lo sama gue kita sebenarnya harapan gue terakhir di Verona sih. Kalau Verona bisa nahan imbang atau menang, mungkin Milan agak kena mental ya. Tapi kalau ini menang, Milan mungkin bakal lebih pede lawan Sassuolo sama Atalanta. Soalnya Sassuolo udah nggak ngejar apa-apa, mereka nggak bisa ke Eropa kalau nggak salah. Mereka juga nggak bakal degradasi. Tim-tim kayak gini biasanya ya main aja. Scamacca juga biasa aja sekarang. Udah lebih giat si Pinamonti buat cari gol. Terus kalau Atlanta sih, gue paling kecewa sebenarnya sama Atlanta. Dulu awal musim gue bilang, ada gue review sedikit di tweet gitu, gue paling kecewa sama Torino. Karena skuad Torino tuh gue anggap nggak cocok. Dulu kan dia hampir di zona degradasi tuh baru musim pertama. Tapi ternyata bangkit kan Torino. Mewah sebetulnya. Torino iya. Mewah sebetulnya. Terus sekarang gue bilang kenapa Atlanta, karena Atlanta itu sial aja bagi gue, karena Zabatanya yang strikernya itu Zapata itu kan cederanya berapa bulan kan, sama Gosens juga hilang berapa bulan. Padahal mereka itu harusnya kalau gue bilang 4 besar juga, karena mereka salah satu dari 2 tim yang nggak ganti pelatih di Serie A. Dan pelatihnya udah lama, bukan AC Milan dan Gasperini. Betul. Iya. Jadi tinggal pemain-pemain pentingnya, pemain pilarnya sih sebetulnya ya kehilangan. Sama siapa yang ke Sevilla itu? Gue jadi lupa namanya. Si ini Gomez. Iya, Gomez kan kehilangan Gomez, Zapata berarti kan maksudnya. Dan Ilicic juga gara-gara patah. Ilicic sih banyakan ini ya, mental health. Iya kan, ya artinya cukup terganggu karena pemain-pemain yang biasanya mainin Gasperini banget, polanya Gasperini tiba-tiba hilang. Iya. Tadi lu nyinggung Scamacca kurang gigih nyetak gol. Kalau disuruh pilih Scamacca Pinamonti, menurut lu gimana, bro? Ngelihat Empoli Inter kemarin, Pina? Jujur ya, gue setengah musim pertama gue milih Scamacca. Soalnya bagus banget. Gue nonton Sassuolo, gue nggak nonton Inter doang, jadi gue nonton Sassuolo. Soalnya gue pengen bro, maaf gue potong. Lu beberapa kali mention bahwa lu nonton Serie A. Sebetulnya lu kalau lu bikin akun fans Serie A lu bagus juga, bro. Gak semua orang, betul loh, gak semua orang nonton. Gue beberapa kali nonton sama pandit-pandit yang Serie A, ya mereka juga gitu, nonton semua partai dan pandangannya jadi enak gitu. Lu bikin akun fans Serie A kayak bagus. Capek soalnya banyakan admin, satu aja capek gue. Iya. Oke, lanjut. Pina dan Scamacca. Jadi kalau Scamacca di 6 bulan pertama gue bilang jago banget memang dia. Dari gerakannya, bahkan gue sempat mention di Twitter FN, gue bilang Scamacca jauh kelasnya daripada Pinamonti. Tapi waktu paruh kedua gue lihat malah Pinamonti kembangnya jauh banget, jaga bolanya, terus ngambil keputusannya. Dan lawan Napoli gue lihat si Pinamonti itu nggak kelihatan sebenarnya 75 menit pertama. Biasa aja, udah kayak striker kayak Icardi lah, kayak idolanya dia Icardi. Kan dia ngidolain Icardi tuh. Persis dia nggak ngapa-ngapain. Ya kayak kadang dulu ya Vieri juga sempet kayak gitu, ngilang lu tau ada satu peluang tiba-tiba gol menang aja kayak gitu. Nah itu dia lawan Napoli tuh gitu juga tuh, tiba-tiba anjir dia bisa beres. Jago juga nih bocah, gue bilang. Nah terus waktu lawan Inter, gue udah nebak nih katanya, kayaknya si Pinamonti nyulitin Inter nih. Tapi gue nebak, cuman gue nggak nyangka yang dia kadalin itu Skriniar 2 kali. Iya. Gue kira bakal De Vrij, Skriniar nggak bisa jaga dia. Dan dia bisa bergerak di antara De Vrij dan Skriniar tuh udah bisa nyari celah di situ, udah luar biasa sih. Udah luar biasa, itu 3 back terbaik soalnya. Sorry, Di Marco nggak masuk ya, bakal Bastoni masuk lah. Kayak gitu. Kayaknya kalau sekarang kalau gue milih antara Scamacca atau Pinamonti, gue ragu siapa ya.
Mungkin gue Pinamonti kalau dari ini ya produk akademi kan kita bisa buat list Eropa juga, daftar Iya, Eropanya. betul. Nggak perlu repot-repot nyari ini lagi kan, home ground Iya, home lagi ground, kan. iya benar. Tapi sepertinya ya Inzaghi lebih kenapa Scamacca karena dia nyari tipikal dia nyiptain pola di Inter butuh satu target man dengan postur yang tinggi kayak Zeko, kayak mungkin dia nyiapinnya gitu atau gimana menurut lo? Kenapa lebih milih Scamacca? Karena ya dia sebetulnya di Lazio juga nggak pakai striker jangkung kan, Immobile top Enggak. aja di sama Iya. Inzaghi. Baru ini aja dia. Baru di Inter aja dia bisa pakai kayak defensive striker gitu kan. Sebenarnya si Zeko kan jadi kayak pertahanan pertama. Makanya waktu kalau Korea yang main, Inter tuh kayak hilang pertahanan pertamanya. Nggak ada yang kalau Zeko seenggaknya ada yang inilah body ball atau ada yang header. Gue malah nggak pernah melihat Zeko sebagai defensive forward sih. Gue selama ini gue pikir dia ya target man itu, dia keep ball mantulin, distribusiin kayak Lukaku zaman dulu, cuman udah beda usia aja. Defensive forward lebih ke Lautaro, tapi memang Korea nggak bisa main 60 menit juga, capek banget. Kemarin lawan Empoli aja dia 70 menit pas diganti mukanya udah kayak mau muntah, udah kecapean banget ya. Kayak udah mau muntah kuning dia. Kan kasihan banget. Menurut lo kita akan Dybala dulu deh, Dybala menurut lo berapa persen bakal masuk? Sebenarnya gue ragu ya, cuman gue sering komporin gitu, tapi gue ragu jujur aja. Gue ragu dia bakal ke Inter. Pertama karena dia sangat menghormatin Juve ya, bukan dia nggak mau ke Inter, tapi lebih ke dia menghormatin Juve pertama. Kalau sampai dia ke Inter berarti Marotta jago banget udah. Gue akuin jago banget, gratis dan terus dia kan isunya kan bakal digaji dari apa lebih kecil dari apa yang ditawarkan Juventus. Ya. Itu kayak nampar Juventus 2 kali sih, dikasih gratis terus gajinya di bawah. Iya. Oh berarti menurut lo isu yang kemarin tahu-tahu muncul dari Gazeta lebih karena mau Copa aja, dia ngompor-ngomporin mau. Iya, biasa. Pokoknya setiap tim mau ketemu itu perhatiin aja, pasti ada selalu dikaitin. Empoli kemarin Aslani sama siapa ya dikaitin, sama Parisi apa ya lupa. Biasa lawan Torino selalu iya, ntar ini kita lawan apa sih berikutnya? Cagliari. Ntar paling Nandes nih. Saya pakaiin lagi nih. Sampdoria nanti Sensi balik. Iya, gitu-gitu pokoknya. Oh gitu ya. Gue udah hafal dah. Berarti lo satu dari sedikit orang yang gue temui dan merasa bahwa Dybala itu kemarin cuman ya isu untuk manas-manasin pertandingan aja. Soalnya sebagian besar ngerasa ini tinggal nunggu waktu, tinggal nunggu waktu. Oke bro. Terakhir deh. Menurut lo seberapa besar di bawah 50% atau di atas 50% peluang Inter dari 3 pertandingan sisa ini untuk kita Scudetto? 2 ya kali ya, 2 pertandingan ya. Satu kan final Copa ya. Oke, 2. Maaf, 2. Kalau 2 sih, gue yakin Inter menang terus sih 2 terakhir. Cuman gue nggak berharap apa, pokoknya Milan gue serahin aja lah, biarin aja mereka. Kalau Milan Scudetto, gue akuin Milan pantas Scudetto. Kalau Inter Scudetto ya memang Inter pantas Scudetto. Kenapa bilang gitu? Karena di antara tim lain memang Milan paling konsisten kalau mereka sampai Scudetto. Iya. Soalnya nggak gampang manage tim dalam kondisi mereka juga. Mereka tuh para anak muda ya. Kelebihannya apa sih bro? Kalau lu nonton nggak Milan? Kelebihannya apa sih? Gue selalu tanyain ke teman-teman Milan. Apa sih sebetulnya dari komposisi pemain Milan tuh ya kayak Atalanta aja menurut gue ngeliat Milan tuh kayak Inter zamannya Conte tahun pertama, cuman lebih nggak rapi. Gaya permainannya? Iya, lebih kayak siapa ya? Bukan apa sih fightingnya sih gue lihat. Kalau gaya permainannya mereka lebih biasa aja. Mereka tuh lebih fighting aja. Dari ya kayak pengen banget menang itulah. Tapi dari terbantunya sih Mike Nine sih. Kalau mereka sampai juara, kiper mereka harus jadi pemain terbaik Serie A. Betul. Tapi kalau Inter juara, Brozovic terbaik. Brozovic menurut lo ya? Iya. Tanpa Hakan kita masih bisa menang, tanpa Barella kita menang lawan Liverpool, tanpa Brozovic kita muntah-muntah. Jadi ayam sayur kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke.
Bro, sorry. Ini sebelum Coppa Italia, ini akan tayang sebelum Coppa Italia. Gue bahkan belum belum sangkutin obrolan kita sama Coppa Italia. Seberapa pede lu Coppa Italia kita ambil? Gue memaafkan dalam tanda kutip kita tidak Scudetto kalau Super Coppa sama Coppa di tangan sih. Kenapa? Ulang lagi. Sorry. Menurut lo seberapa pede kita ambil Coppa Italia? Kalau gue pribadi pengen banget Coppa Italia karena Scudetto udah sulit lah. Maksudnya Coppa Italia ini jangan sampai lepas lah. Termaafkan kita nggak dapat Scudetto, kalau bisa bungkus nih Coppa sama Super Coppa kan udah lumayan kemarin. Kalau lo gimana? Gua harus menang Coppa sih. Soalnya gue pernah nge-tweet di Twitter kalau dikatain sebenarnya ekspektasi gue ke Inzaghi itu nggak gede. 4 besar, juara Super Coppa, sama juara Coppa Italia. Gue bahkan nggak nyebutin Scudetto. Karena pertama, Inzaghi nggak terlalu bagus dalam kompetisi panjang ya. Dia dibilang ahli dalam kompetisi cup. Ya. Kalau Coppa Italia gue targetin karena juga kita terakhir kan 2011. Zamannya Ranocchia tuh. Terus Ranocchia diisukan kalau akhir musim bakal ini ya, kalau nggak pensiun dia bakal hengkang gitu. Pokoknya nggak diperpanjang lah katanya gitu. Di trofi perpisahan Ranocchia kan, pembuka dan penutup. Gue sih yakin sih menang. Dilihat dari performa Juve dan Vlahovic yang lagi turun ya. Semoga ya Vlahovic emang, gue baru baca nih tadi berita dari akun Twitter Football Italia. Cesare Prandelli ngomentarin tentang Vlahovic, dia bilang ya lu salah banget menggantungkan permainan Juve ke Vlahovic masuk terus Juve jadi bagus. Gue nggak tahu sih tadi tahu si Cesare Prandelli. Tapi kemarin lawan Genoa mereka nyimpen banyak pemain. Locatelli nggak main, gue nggak tahu cedera, nggak tahu disimpan. De Ligt juga nggak main, nggak tahu cedera, nggak tahu. De Ligt ada di bench sih, cuman Locatelli nggak ada sama sekali. Lo ngikutin nggak bro, mereka ada yang cedera nggak sih? Kebetulan gue nggak nonton yang laga itu ya Juventus, soalnya itu gue udah lanjut. Kan gue bilang gue lagi jalan menuju Bangkahuni kan. Gue aja nonton Inter Napoli aja itu di pom bensin. Rela gue berhenti. 20 menit pertama gue marah-marah doang gara-gara 2-0. Ya Allah, gue udah berhenti di pom bensin. Malah kebantai sama Napoli gitu. Jadi gue Juve Genoa itu setelahnya kan gue skip akhirnya. Cuman gue lihat ada update skor. Dybalanya skor. Wah, itu sama. Tiba-tiba teteng. Ini Chris gitu. 2-1. Iya. Waduh, kocak nih Juve, Bang. Dybala kaki kanan lagi placing. Emang gila tuh Dybala tuh kalau sampai ke Inter menutupi kebutuhan kita untuk placing dari luar kotak penalti. Benar itu. Kebiasaan dia juga ngegolin Inter kayak gitu. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Bang Roma atas waktunya. Minta izin ini gue upload di YouTube ya bro ya. Boleh. Thank you bro, sehat-sehat terus bro ya. Siap. Forza Inter, bye. Terima kasih banyak Mas Roma atas waktunya. Baru lihat gue sosok si Mas di balik akun fans Nerazzurri. Gile, seru banget. Seneng banget gue ngobrol sama orang yang pengetahuan sepak bolanya, khususnya pengetahuan tentang Internya luas. Gue jadi tahu banyak. Dia bilang bahwa Fatal Verona ini adalah sejarah. Harapannya adalah sejarah akan selalu mengulangi dirinya sendiri. Milan 2 kali gagal Scudetto gara-gara Verona. Semoga ntar malam ini baru gue upload mungkin jam 9 malam hari Minggu. Padahal Milan mainnya dini hari nanti. Semoga Milan kalah atau seri. Teman-teman gimana feelingnya nih Milan? Terus ada pendapat setuju nggak dengan si Mas Roma tadi bahwa Dybala isunya kalau menurut dia hoax. Kemudian Pinamonti Scamacca, menurut dia Pinamonti di paruh kedua lebih bagus dibandingkan Scamacca. Terus apalagi tadi dia bahwa Milan kelebihannya ya dari sisi fighting spirit. Sebetulnya dari segi permainan nggak ada yang spesial banget. Setuju sih, gue juga nanya dari beberapa teman-teman Milan, nggak ada yang bilang Milan kelebihannya A, kelebihan B, Pioli ball dan lain-lain. Ya udah, kelebihannya Pioli kayaknya seperti gue pernah ngobrol sama siapa ya, itu ya Milanistic culture ya, bahwa kelebihannya Milan itu si Pioli itu bisa membuat anak-anak muda itu gigih main tanpa beban, pingin menang. Jadi memang kelebihannya si Pioli itu dari sisi motivasinya. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman. Silahkan komennya, ditunggu saran dan kritiknya. Kita diskusi bola rame-rame. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.
Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.